dipengaruhi wilayah. Nah, kalau kita Indonesia ini hampir plus minus ya, 12 jam terkena sinar matahari. Itu pun juga berbeda. Di Jakarta dengan di puncak berbeda. Semakin tinggi tempatnya, intensitas sinar matahari semakin besar. Ya, makanya Pak, ya ya Pak, berhubungan dengan yang tadi Pak, di tanaman tropis nih Pak. ya Otomatis kan misalkan kalau ada musim dingin Pak, tanaman itu kan otomatis ditutup salju ya Pak. ya Nah, apakah di dalam proses penutupan salju itu berfotosintesis juga nggak Pak? Apa semuanya membekuh gitu Pak dalam sel-sel yang... Kalau di daerah yang bersalju itu kan ada yang disebut masa dormansi, ya, masa tidur daun. Jadi pada saat musim salju datang, ya dia merontokkan daunnya, tapi bukan berarti dia mati, tapi dormansi, tidur daun. Nah, dia nggak melakukan fotosintesa, tapi dia makan makanan yang sudah tersimpan dalam rongga-rongga sel atau vakuole sel. Daunnya rontok tapi di dalam batang ranting masih ada cadangan. Ya, 3 bulan sampai 4 bulan nanti muncul musim semi lagi. Itu saat matahari udah mulai muncul lagi, salju udah mulai mencair, dia mulai semi lagi. Maka dia cepat pergantiannya, tidak seperti di Indonesia 6 bulan kemarau, 6 bulan penghujan. Ya, dan musim hujan pun Indonesia masih terkena sinar matahari. Tapi kalau di daerah subtropis, ya, atau daerah salju, maka daerah salju hampir nggak ada pohon. Contoh kamu lihat tuh di film-film di puncak Kartens, puncak Himalaya, nggak ada pohon lagi, karena hampir setiap tahunnya, tiap hari tertutup oleh salju abadi. Tidak mungkin ada tumbuhan lagi. Bahkan oksigen pun sudah semakin tipis kan, semakin tinggi di atas 3000 meter atau 4000 meter, ya, bahkan puncak Himalaya mendekati 8000 meter sudah nggak ada oksigen. Bakteri saja udah nggak bisa hidup. Bagaimana hidup karena oksigen nggak ada. Jadi tanaman yang kamu lihat di film-film di Jepang itu tanamannya kan apa? Pucat ya. Warna merah juga merahnya pucat, warna hijau hijaunya pucat, tidak sesemarak warna yang ada di Indonesia. Karena mereka kekurangan sinar matahari, atau kalaupun ada sinar matahari sangat condong sekali, karena putaran sinar matahari hanya di sekitar Khatulistiwa kan, 23,5 derajat lintang utara lintang selatan, terus berputar begitu. Jelas tuh, makanya nggak ada tanaman yang hijaunya tua atau merahnya tua. Di subtropis nggak ada, pasti hijaunya muda atau merahnya merah muda. Beda dengan di Indonesia ya, kita lihat orchide, anggrek itu di Indonesia begitu bagus warnanya, kontras ya. Tapi kalau kita tanam di Jepang atau di Filipina itu sudah berubah warnanya, karena intensitas sinarnya tidak sebagus di Indonesia. Jelas tuh, ada lagi mau tanya? Tetap fotosintesa tetap jalan walaupun minimalis ya. Bukan berarti nggak ada fotosintesa, tetap jalan, tapi sangat kecil sekali. Jadi seperti binatang pun juga begitu. Itu yang tadi dengan matahari tuh. Binatang di kutub utara itu juga begitu. 6 bulan malam, 6 bulan siang. Berarti waktu 6 bulan malam dia tidur. Kalau dia hewan diurnal. Tapi kalau dia hewan nokturnal, 6 bulan malam dia keliaran cari makanan. Jadi itu ada tidur dormansi tadi. Jadi dia pasif, tidur di salju saja. Itu hewan ya, karena hewan berpindah-pindah. Jadi kalau tanaman semakin bersalju, semakin tidak ada tanaman. Gak usah jauh-jauh di Indonesia aja, kamu di Gunung Gede itu makin mendekati puncak, tanaman paling tinggal Edelweiss sama Cantigi, ya kan? Tinggi lagi sudah nggak ada, paling hanya pasir-pasir saja. Padahal semakin tinggi sinar matahari ada, tapi kemungkinan pergeseran tanah kalau itu, pergeseran tanah sehingga tidak memungkinkan tanaman itu konstanta di sana. Sinar matahari cukup, tapi sumber-sumber solfatara, belerang dan sebagainya, movet itu semua menimbulkan kematian, ya kan? Makin ke atas kita makin berkurang jenis tanamannya.
Bahkan di puncak-puncak Semeru tuh hanya gurun pasir aja, nggak ada tanaman hidup di sana. Karena tanahnya labil, berubah-ubah. Jelas tuh, ada lagi mau ditanyakan. Mana teman-teman yang lainnya nih? Tapi Pak, apakah semua tanamannya dormansi gitu Pak? Semua tanaman ada fase dormansi. Contoh, saya tahu, ya. itu cemara Pak. Cemara kan banyak digunakan untuk ya pohon Natal gitu Pak. Berarti itu nggak dormansi dong Pak? Ada, dormansinya ada. Jadi pada bulan-bulan kemarau dia merontokkan daun, ya. Apalagi yang daunnya kecil-kecil, cemara kan termasuk daunnya kecil. Dia di bulan kemarau dia merontokkan daun. Iya, daun jarum kan dia. Nah, yang daunnya besar aja jati juga begitu. Jati itu mulai muncul daun pada saat musim penghujan, tapi pada kemarau dia dormansi, merontokkan daun. Sama cemara pun juga begitu, di bulan kemarau dia merontokkan daun, tapi bulan penghujan mulai muncul lagi daunnya. Nah, semua cadangan makanan disimpan di dalam ranting dan batang. Itu. Jadi dia nggak akan kehabisan makanan. Nah, jadi apa? Pinus-pinus itu kan daunnya juga berbentuk jarum. Nah, itu banyak menyimpan makanan di mana bulan penghujan, nanti bulan kemarau cadangan makanan digunakan untuk hidupnya dia. Seperti kamu lihat teratai, ya, teratai di kebun raya atau di mana kolam-kolam itu juga begitu, bunganya mekar hanya sepanjang siang hari. Begitu matahari mulai tenggelam, bunganya udah layu lagi. Berarti hanya 12 jam mekarnya teratai itu. Itu apa? Karena suhu termonasti, ya. Jadi karena suhu panas baru dia muncul mekar, tapi nanti menjelang senja dia sudah menguncup lagi. Seperti bunga pukul 4, bougainville. Bougainville juga begitu. Saat pagi dia mulai berkembang bunganya, tapi begitu senja dia udah nguncup lagi. Nah, itu masa dormansi. Semalam dia nguncup, nanti besok pagi lagi mengembang lagi. Nah, semua itu sangat dipengaruhi oleh cuaca, ya. Iklim pada suatu tempat disebut cuaca. Berarti ya suhunya, intensitas sinarnya, dan sebagainya. Makanya nanti dalam penelitian kamu harus meneliti faktor-faktor cuaca itu yang menimbulkan perubahan faal. Nah, hati-hati kapan percobaan kamu lakukan, awal musim kemarau atau awal musim penghujan. Karena kemarin beberapa kakak kelasmu ada yang mengalami kegagalan. Jadi dia membuat hidroponik di musim penghujan, pas mulai berbuah jatuh musim kemarau. Jadi nggak sampai berbuah, berbunga pun jarang bunganya. Nah, itu harus ancang-ancang, ya, memperhitungkan kapan musim kemarau, kapan musim penghujan untuk tanaman. Apalagi tanaman semusim kan paling hanya 3 bulan, paling lama hanya 4 bulan. Jadi waktu melakukan uji coba dan percobaan itu dibutuhkan persiapan. Rancangan percobaan itu harus diperhitungkan, tidak langsung melakukan uji coba, tapi diperhitungkan kapan dia mulai tumbuh vegetatif, daun, batang, akar, kapan dia tumbuh generatif, bunga, buah. Nah, itu tadi. Biasanya musim pancaroba itu sangat mengalami kesulitan bagi generatif, sehingga banyak mengalami kerontokan bunga, kerontokan daun yang vegetatifnya, generatifnya bunga. Seperti cabai kita di greenhouse tuh, kamu lihat aja pas musim penghujan banyak keluar cabainya, tapi begitu kemarau sedikit aja sudah mulai rontok kan. Nah, itu harus kamu lakukan pengamatan, penelitian. Apakah satu pohon cabai itu berbunga semua? Nah, katakan bunganya ada 100 bunga. Apakah semua berbuah? Tidak semua. Kemudian kalau yang berbuah, apakah ideal buahnya tadi? Gitu. Kira-kira nilai jualnya bagus apa tidak? Mungkin bunganya berbuah semua, ya, tapi nilai jualnya rendah karena mungkin cabainya nggak pedas. Nah, itu salah satunya. Jadi kualitas perlu diperhitungkan. Seperti padi juga gitu. Dia muncul padinya,
Tapi dalam satu rumpun mungkin bulirnya sedikit sekali, rugi kan Pak Tani. Seperti Ciherang itu 1 hektar padi Ciherang itu minimal 6 sampai 8 ton. Tapi kalau dia hanya 3 ton, rugi dong. Nah itu karena apa? Karena tadi perubahan cuaca pada suatu ketika, atau pemupukannya tidak benar, atau olah lahannya yang mungkin kurang intensif. Jadi banyak, kalau tanaman semusim itu banyak faktor. Nah itu yang harus kamu amati bila kamu nanti melakukan uji coba atau penelitian tanaman semusim. Ada lagi yang mau tanya? Jelas ya?